Aira Putri Wijaya baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan wajah masam. Kopernya sudah diambil oleh para pelayan yang menjemputnya. Aira menoleh ke belakang. "Aku mau bertemu Kekek." "Baik, Nona." Dia langsung masuk ke dalam mobil sedan berwarna hitam. Aira mengecek ponselnya dan di sana banyak panggilan tidak terjawab dari orang tuanya. Aira memijit pelipisnya yang terasa pusing karena masih jet lag. Semalam, Aira harus menghentikan kuliahnya di Harvard dan pulang ke Indonesia. Itu semua karena kakeknya mewariskan seluruh hotel kepadanya. Aira pusing bukan main. Padahal masih ada kedua orang tuanya, om atau tante, bahkan kakak-kakaknya. Tetapi, kenapa namanya yang disebutkan? Aira langsung turun dari mobil ketika sampai di rumah. Dia mendongak ke atas. Rumah megah 5 lantai yang terletak di tengah ibu kota. Aira sedikit merindukan rumah yang sudah 2 tahun ditinggalinya. "Aku pulang," ucap Aira. Ternyata semua orang sudah menunggunya di ruang tengah. Tatapan mereka biasa saja, bahkan kedua kakaknya sibuk bermain ponsel. "Nah, akhirnya kamu pulang, Ai," ucap Stephen, kakeknya. Aira duduk di sofa. "Apa tidak ada yang ingin membelaku?" Seluruh keluarganya berpaling ke arah lain. "Kekek mau kamu kuliah di Indonesia. Banyak kampus bagus di sini." "Aku tidak mau, Kekek." Aira mulai memohon. Stephen menggeleng tegas. "Kamu bisa berkuliah sembari mengurus hotel itu. Kekek tahu kamu bisa." Nah, sekarang Kekek mau liburan. Tanpa aba-aba, kakeknya itu beranjak pergi dengan semua pengawal yang dia miliki. Aira hanya bisa membuka mulutnya syok dan tidak ada satupun yang membela atau menentang kakeknya. Aira sesak napas ketika melihat namanya sudah resmi menjadi pemilik semua warisan kakeknya itu. Kenapa harus aku? Kenapa bukan mama, om atau tante? Kami punya kesibukan sendiri. Terimalah, Rara, ucap Uncle Ju, adik ibunya. Tantenya juga ikut mengangguk. Semua orang tampak menerima keputusan kakeknya. Aira pasrah dan hanya bisa terduduk lemas di sofa. "Kenapa kalian tega melakukan ini kepadaku? Aku baru 2 tahun di Harvard. Tanya kepada kakekmu, dia tidak ingin kamu terpengaruh budaya di sana," lanjut Uncle Ju. Aira menggoyangkan kakinya kesal. Mama tidak bisa apa-apa. Siapa yang bisa melawan Kekek?" ucap Rieta. Aira akhirnya menghela napas panjang. Berbeda dengan keluarga lainnya, keluarganya sudah bosan mengurus bisnis ataupun perusahaan. Mereka memiliki banyak bisnis dan tidak tertarik lagi untuk memperebutkannya. Kakak pertamanya juga baru merintis bisnis kecil-kecilan, restoran yang sudah memiliki 5 cabang. Sedangkan kakak keduanya sudah mendirikan perusahaan kosmetik sendiri. Hanya dia dan anak bungsu pamannya yang belum melakukan apa-apa. Sekarang, dia sudah mendapatkan hotel yang harus diurus. Kepala Aira tiba-tiba pusing memikirkan 5 hotel ternama itu. Terlalu banyak untuk dilakukan sampai kepalanya hampir meledak memikirkan semuanya. "Papa sudah mendaftar kamu di kampus bagus. Besok kamu sudah mulai kuliah, nilai-nilainya juga sudah diterima. Jadi, kamu bisa langsung melanjutkan saja tanpa mengulang dari awal," ucap Freddy, ayahnya. Aira hanya mengangguk lesu. Dia berjalan ke kamarnya dengan semua surat kepemilikan yang ada di tangannya. Aira melempar map itu sembarangan lalu membanting dirinya di atas kasur. Tidak lama kemudian asisten pribadinya, Eri, masuk. "Ra, ini daftar mata kuliahmu. Semangat." Aira hanya menoleh. Dia melihat Eri yang memberikan tatapan kasihan kepadanya. Rara merupakan nama kecilnya. Semua orang memanggilnya seperti itu kecuali kakeknya. Sekarang, dia sudah hampir menerima keputusan kakeknya walaupun masih berat hati. Meninggalkan kehidupan bebas di Amerika membuatnya sangat kesal. Apalagi membayangkan tidak akan pernah pergi ke klub malam karena pengawasan keluarganya membuat Aira menjadi kesal. "Apa media sudah memberitakan?" tanya Aira. Eri langsung mengecek ponselnya. Sama sekali tidak ada berita. Kemungkinan belum ada media yang tahu. "Baiklah, jangan sampai mereka tahu wajahku. Aku ingin kuliah dengan tenang tanpa gangguan," ucap Aira tegas. Eri mengangguk. Dia tertawa kecil melihat kekesalan Aira yang belum hilang. Sebenarnya, kemampuan Aira sudah terlihat semenjak sekolah menengah pertama.
dia memberikan ide-ide cemerlang untuk mengelola hotel. Dia sudah bersama keluarga Aira sejak itu dan sudah tahu jika Aira memang berbakat di dunia perhotelan. Eri juga tahu Aira menyukai hotel tetapi masih ingin hidup bebas tanpa terikat dengan pekerjaan apapun. Aira mendengus. Jangan melihatku seperti itu. Aku tidak akan membiarkan hotel bangkrut hanya karena pemiliknya berganti. Kirim semua pekerjaan padaku nanti malam. Sekarang, aku mau tidur. Eri mengangguk lalu beranjak keluar kamar. 1 minggu kemudian, Aira menguap. Dia hampir saja tertidur jika dosen yang sedang mengajar tidak memanggil namanya. Kesadarannya kembali pulih. Dia maju ke depan dengan bermalas-malasan untuk menjelaskan perintah dosen. Setelah itu kembali ke tempat duduknya. Aira sangat kelelahan karena baru pulang jam 4 pagi. Dia baru saja dari Bali mengecek hotel yang sedang terkena angin kencang. Sekarang, dia benar-benar sial karena bertemu dosen Kir. "Yai, keluar dari kelas saya," ucap dosen dengan suara menggelegar. Aira menghela napas berat. Itu ketiga kalinya dia hampir tertidur. Aira merasa bersalah. Dia menunggu dosen itu keluar dari ruang kuliah dan akan meminta maaf. Sebelum itu, dia membeli kopi untuk membuatnya tetap terjaga. 1 jam menunggu, akhirnya dosen Kir itu keluar. "Ke ruangan saya." "Di sini aja, Prof. Saya mau minta maaf, Kar." Profesornya itu menatapnya datar. "Di ruangan saya." Aira akhirnya mati kutu. Dia mau tidak mau mengikuti dosennya itu dengan kesal. Dia melamun ketika hampir sampai dan membuat tubuh mereka bertabrakan. Kopi Aira tumpah membasahi atasannya. Hal itu membuat makalah yang dia bawa basah terkena kopi. "Kenapa hari ini aku sial sekali?" gerutu Aira dalam hati. "Kalau jalan pakai mata," ucap dosennya. Aira menelan ludah. Dia membuang gelas kopinya di tempat sampah lalu masuk. Ternyata dosennya berhenti tadi untuk membuka pintu. Dia tidak tahu dan hanya mengikutinya saja dari belakang. "Maafkan saya, Prof." Hanya berselang berapa detik, ada orang yang mengetuk pintu. Aira hanya menoleh ketika seorang dosen lain masuk. "Pak Bara, ada yang ingin bertemu." Aira masih aneh ketika mendengar nama dosennya. "Bara? Bara api," sama seperti wataknya yang kir dan suka marah-marah. Aira tertawa kecil. "Tunggu saya di sini." Aira mengangguk ketika mendengar pintu terkunci. Dia langsung berdiri mengecek apakah ada CCTV. Setelah memastikan, Aira meletakkan makalah dan juga membuka terusannya yang basah kuyup. Beruntung terusannya berwarna hitam jadi tidak terlihat jika terkena tumpahan kopi. Aira membuka terusannya dengan jantung berdetak kencang. Dia meletakkan branya di atas meja lalu mencari baju di cadangan di dalam tasnya. "Apa yang sedang kamu lakukan, Yai?" bentak Bara. Bara berjalan kembali ke ruangannya setelah bertemu dengan seorang profesor dari kampus lain. Dia mengambil jalan cepat untuk ke ruangannya karena tidak sabar untuk memarahi Aira yang sudah membuatnya darah tinggi hanya dalam seminggu. Hari ini, dia sudah kehabisan kesabaran ketika melihat Aira hampir tertidur selama perkuliahannya. Bara membuka pintu dan melihat sesuatu yang membuat amarahnya menguap. "Apa yang sedang kamu lakukan, Yai?" Bara mengunci pintu di belakangnya. Dia melihat gundukan putih dengan puting merah muda dengan ukuran sempurna. Bara berjalan mendekat. Ruangan itu terasa sempit dan panas. Apalagi Aira hanya mematung dan tidak berkata apa-apa. Mereka disadarkan oleh ketukan pintu. "Pak, ada yang datang." "Astaga, Yai, sembunyilah dan cari baju ganti." Bara membuka pintu ketika Aira sudah berada di tempat aman. Dia membuka pintu dan ternyata seorang mahasiswa yang datang untuk mengumpulkan tugas. Bara kembali menutupnya setelah berbicara sebentar dengan mahasiswa itu. Sementara, Aira ingin menangis. Dia bersembunyi di balik meja Bara dan memasukkan terusan serta branya ke dalam laci meja. Dia tidak menemukan pakaian cadangan yang selalu dia masukkan ke dalam tas. Dia menelan ludah ketika mendengar suara langkah mendekat. Bara menemukan Aira sedang berjongkok di mejanya. "Yai, banyak tempat lain selain di situ. Masuk ke kamar mandi." Aira langsung bangkit dan masuk ke kamar mandi. Tanpa sengaja dadanya bersentuhan dengan tangan Bara yang membuka pintu kamar mandi dan itu membuat mereka berdua tersengat.
Bara mengetatkan rahangnya, kepalanya pening. Apalagi orang tidak berhenti datang ke ruangannya. Sekarang, ada profesor lain yang datang untuk membicarakan persiapan untuk menerima mahasiswa yang ingin mengikuti ujian. Kalau begitu saya permisi, Pak. Bara bangkit, ujung matanya menangkap pakaian dalam Aira yang masih tersangkut di laci. Dia buru-buru menutupinya dan menjabat tangan profesor itu. Bara kembali masuk ke ruangannya dan memasang tanda sibuk di luar pintu. Aira sedang menghalangi air yang muncrat di dalam kamar mandi. Dia awalnya ingin menggunakan keran air untuk membasahi wajahnya, tetapi air keran malah muncrat kemana-mana dan membuatnya basah kuyup. Dia mati-matian tidak bersuara karena Bara sedang berbicara dengan seseorang. "Aira? Pak, tolong saya," ucap Aira tertahan. Bara langsung membuka pintu dan terkena air. Bara menggeram, dia masuk dan memutar keran air. Setelah beberapa menit, akhirnya bocornya sedikit teratasi, tetapi tidak dengan Aira dan Bara yang sudah basah. "Pak, bagaimana ini? Saya masih ada kelas 10 menit lagi," ucap Aira. Bara menoleh. Dia menahan hasratnya yang sudah bangun sejak melihat mahasiswinya itu tanpa atasan. "Mana baju ganti kamu?" "Tidak ada, Pak. Saya lupa bawa," ucap Aira mulai menangis. Aira yang terkenal sangat mengesalkan dan juga percaya diri itu menghilang karena benar-benar terpojok oleh intimidasi Bara. Dia juga merasa aneh karena bersama pria itu dalam keadaan setengah telanjang. Sekarang, dia hanya mengenakan celana tipis yang menutupi area kewanitaninya. Dadanya tidak tertutup apa-apa dan sekarang tubuhnya dalam kondisi basah. Dia menatap Bara yang sejak tadi diam. Aira melihat arah tatapan Bara yang menuju dadanya. "Mesum," ucap Aira. Bara buru-buru menutup mulut Aira. "Kamu pikir kita di mana?" "Hotel. Semua dosen bisa mendengar suaramu." Aira mengerjapkan matanya ketika dia terhimpit tubuh Bara di dinding. Otaknya yang sejak tadi sudah membayangkan puluhan film dewasa yang dia lihat, kini salah satu adegannya menjadi kenyataan. Tubuh Aira panas dingin ketika dihimpit seperti ini, apalagi ada benda besar di bawah sana yang menekannya. Kamar mandi itu terasa panas. Aira memegang tangan Bara yang besar untuk melepaskan mulutnya. Ahem. Bara sudah kehilangan kendali. Dia mencium telinga dan tengkuk Aira membuat gadis itu mendesah. Aira memegang erat kemeja Bara yang sudah basah. "Ini salah Aira. Saya membawa kamu ke sini untuk memarahi kamu karena mengantuk." "Saya tahu, Pak." "Ah." Aira lemas dan hanya menopangkan tubuhnya kepada Bara. "Lalu, apa yang kamu lakukan di ruangan saya dengan setengah telanjang?" bisik Bara. Aira membasahi kedua bibirnya. "Mau ganti baju, tadi ketumpahan kopi. Saya kira Bapak masih lama, tapi. Pak." Bara meraih kedua gundukan putih yang sejak tadi sudah menggoda dan meremasnya perlahan. "Mereka sangat pas di tangan saya." "Pak, lagi." Aira meraih kedua pipi Bara dan menciumnya. Dia sama sekali sudah pernah melakukan ini ketika di Amerika. Tidak terhitung sudah berapa kali dia berciuman. Kehidupannya sangat bebas ketika di negara adidaya itu. Aira tidak menduga dia juga akan melakukannya dengan dosennya sendiri. Entah keberanian apa yang membuatnya ingin mencium Bara. Tetapi, dia tidak menyesalinya karena ciuman Bara sungguh hebat. Panas, lidahnya yang kasar terus menggodanya hingga dia mendesah. Mereka berpagutan sampai kehabisan napas. Aira menggelinjang ketika tangan Bara sampai di belakang kewanitaannya. Dia sadar ketika kain tipis satu-satunya itu sudah berada di kantong celana Bara. Hal terseksi yang dia lihat. "Bapak mencuri celana dalamku." "Ses, jangan ribut," ucap Bara dengan mata berkabut. Aira mengalungkan tangannya, persetan dengan apa yang terjadi nanti. Dia ingin menikmati waktu mereka sekarang. Tubuhnya diangkat oleh Bara dan didudukan di atas meja. "Pak, nanti ada yang, kamu harus diberi pelajaran, hai." Bara membaringkan Aira di atas meja. Aira menggigit bibirnya ketika jari Bara masuk membelah kewanitaannya yang sudah basah sejak tadi. Jemari itu membuatnya gila. Aira sampai menjatuhkan barang-barang di atas meja ketika mencapai klimaksnya. Napasnya bersahutan. Dia menatap Bara yang puas berdiri di depannya. Sekarang, Aira menelan ludah.
Dia benar-benar tidak berusana sekarang di depan dosen Kir yang melihat jarinya yang basah karena cairan miliknya. Bara menarik tubuh Aira untuk duduk di pangkuannya. Sial, Yai, apa yang kita lakukan? Kamu sudah gila. Bapak yang gila, sudah. Perkataannya terhenti ketika membayangkan apa yang baru saja mereka lakukan. Bara mengeluarkan terusan basah milik Aira. Berpakaianlah. Saya antar kamu pulang. Saya masih ada jam kuliah. Aira melihat jam tangannya dan tubuhnya lemas. Bara tersenyum miring. Sudah tidak akan sempat. Ayo. Mereka akhirnya pergi dari kampus. Aira mengetahui ada jalan rahasia yang menghubungkan ruangan dosen dengan basement tempat parkir. Pantas saja semua dosen datang tepat waktu dan pulang tanpa terlihat. Bapak mau bawa saya kemana? Bertanggung jawab atas apa yang saja lakukan.